Ada satu solusi yang gue percaya kalau solusi ini diterapkan, akan banyak persoalan kehidupan umat manusia modern yang bisa terselesaikan secara tuntas dan juga sekaligus. Solusi-solusi semacam ini, itu tuh seringkali gue sebut sebagai solusi sakti mandraguna ya. Karena memang nature dari tipe-tipe solusi seperti ini tuh bersifat radikal dan juga holistik dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Radikal itu berarti solusi ini mampu menyasar langsung akar dari berbagai persoalan dan kemudian mencabutnya. Dan holistik itu berarti solusi-solusi seperti ini mampu menyelesaikan berbagai macam masalah tanpa meninggalkan sisa-sisa konflik yang dapat bertumbuh menjadi problem serupa atau problem baru di masa depan. Dan satu solusi yang gue maksud itu adalah peningkatan kemampuan umat manusia secara umum untuk lebih canggih lagi nih dalam berelasi dengan satu sama lain. Gue rasa udah saatnya bagi umat manusia untuk memiliki standar-standar baru dalam berelasi guna membangun kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan sustainable, baik secara nasional maupun global. Karena gue rasa konsep kehidupan modern yang hingga saat ini masih kita praktekkan secara aktif, itu tuh sangat amat tidak sustainable ya, bahkan untuk umat manusia sendiri. It is ecologically, socially, and spiritually unsustainable. Dan kalau cara hidup ini masih kita terus lanjutkan tanpa adanya perubahan landasan-landasan yang mampu mengakomodasi kesadaran-kesadaran yang baru, bukan tidak mungkin ya kalau suatu saat di masa depan ketahanan umat manusia sebagai suatu spesies itu akan menjadi sangat rendah, sehingga sangat mudah untuk menghapus eksistensi kita nih di muka bumi. Jujur ya, dari sudut pandang gue, walaupun gue rasa ini adalah sudut pandang yang agak-agak dark ya, tapi gue rasa kehidupan modern umat manusia saat ini secara umum tuh kayak udah mulai kurang layak ya atau kurang worth it gitu untuk dijalani. Ibaratnya nih, kalau gue diberikan satu kesempatan lagi oleh Tuhan ya atau oleh ya siapapun lah yang punya alam semesta untuk bereinkarnasi, tapi reinkarnasi gue ini akan take place ya di kehidupan modern saat ini, gue sih lebih memilih untuk skip dulu ya. Artinya gue akan lebih memilih untuk memberikan kesempatan reinkarnasi itu ke orang lain aja dah. Habis gimana gitu? Gue rasa beban untuk hidup yang diciptakan oleh kehidupan modern itu tuh terasa sangat tidak masuk akal ya akhir-akhir nih. Dan distribusi dari beban itu juga terasa sangat tidak adil bagi sebagian besar masyarakat umum. Ini aja gue baru berbicara soal nasib dari manusia-manusia existing yang masih hidup saat ini aja ya. Kita belum berbicara soal beban ketidakadilan yang sedang menunggu generasi-generasi baru nih ya. Bahkan sebelum generasi-generasi itu bisa menginjakan kakinya di dunia ini kan. Dan yang paling menyebalkannya adalah, sejujurnya tidak ada kan satupun generasi umat manusia di muka bumi ini nih yang bisa menghendaki kehadirannya sendiri kan. Kehadiran seorang manusia itu selalu merupakan kehendak dari manusia sebelumnya. Dan kenyataan ini gak cuma berlaku bagi spesies manusia aja, tapi juga bagi spesies makhluk hidup lainnya kan di alam semesta. Inilah yang gue rasa adalah salah satu konsekuensi dasar dari berkehidupan di alam semesta. Cuma sayangnya nih, sebagai makhluk hidup yang sering mengklaim diri sendiri ya, kalau kita tuh lebih tinggi, lebih cerdas gitu kan dari makhluk hidup lain, gue rasa spesies manusia itu masih gagal nih untuk memaknai secara mendalam apa sih arti dari konsekuensi dasar itu. Kita masih belum menyadari secara utuh dampak dari hukum-hukum dasar alam semesta ini ya bagi keberlangsungan umat manusia. Dan ketidaksadaran itulah yang akhirnya sering membuat generasi-generasi saat ini jadi sering terjebak ya dalam membuat keputusan-keputusan hidup yang seringkali tidak berkeadilan bagi generasi-generasi berikutnya di masa depan. Inilah akar dari suatu fenomena yang sering gue sebut sebagai intergenerational injustice atau ketidakadilan antar generasi yang gue rasa semakin lama jurangnya itu semakin dalam nih. Kalau di agama gue ada istilah yang namanya dosa asal. Kalau dalam realita kehidupan manusia, gue rasa fenomena intergenerational injustice ini bisa kita sebut sebagai ketidakadilan asal. Mau tahu seberapa menjengkelkannya fenomena ketidakadilan asal ini? Di tahun 2019, Pak Sandiaga Uno itu pernah menyatakan kalau setiap anak balita yang baru lahir di Indonesia itu tuh sudah terbebani hutang senilai 13 juta rupiah. Ini artinya setiap manusia yang baru lahir di Indonesia itu tuh sudah dibebankan ekspektasi untuk membayar hutang tersebut. Padahal mereka tuh nggak pernah loh ikutan bersepakat ya atau berkontribusi langsung sehingga hutang itu terasa adil untuk mereka tanggung kan. Ini kita baru berbicara soal hutang yang berasal dari kesepakatan intersubjektif manusia aja ya soal konsep uang nih.
kita belum berbicara soal hutang yang sesungguhnya, yaitu hutang-hutang manusia yang secara objektif muncul akibat perusakan alam semesta. Banyak sekali loh hutang-hutang kita kepada alam semesta ya, yang dihasilkan sebagai dampak dari pelaksanaan kehidupan modern manusia saat ini. Yang tentunya hutang-hutang itu akan membelenggu kehidupan generasi manusia berikutnya kan. Seperti contohnya ya tumpukan sampah di Bantar Gebang nih. Lu tahu gak sih saat ini tumpukan sampah di Bantar Gebang tuh udah setinggi gedung 16 lantai bos. Bukan gak mungkin kan kalau suatu saat gedung 16 lantai itu akan menjelma menjadi Burj Khalifa apabila tidak ada perubahan dari cara hidup manusia modern saat ini nih. Dan tentunya itu akan menjadi tanggung jawab dari generasi-generasi berikutnya kan. Dan gue rasa bobot dari warisan hutang objektif kepada alam semesta itu tuh jauh lebih berat ya dibandingkan dengan bobot dari warisan hutang intersubjektif manusia nih. Kalau warisan hutang intersubjektif seperti hutang senilai 13 juta rupiah tadi, itu tuh pada dasarnya bisa aja ditiadakan atau berpindah bentuk apabila manusia-manusia itu saling bersepakat untuk mengubah nilai-nilai dasar dari kesepakatan intersubjektif kita saat ini ya terkait uang. Kayak lu tau gak sih, sekitar 4.000 tahun yang lalu, di tahun 2000 sampai 0 ya sebelum Masehi, konsep hutang di zaman peradaban Sumeria, Mesir, Babilonia, dan wilayah-wilayah lain itu bisa diatur ulang guys ya, alias di reset. Artinya ketika nominal hutang itu sudah terlampau tinggi, maka setiap negara itu bisa menihilkan hutang-hutang itu, merisetnya kembali agar society itu bisa mulai kembali membangun dirinya dari lembaran baru. Tapi konsep resetting ini itu tuh memang berlaku di masa itu karena hutang-hutang tersebut biasanya dimiliki oleh negara. Waktu itu tuh belum dikenal ya konsep tentang kepemilikan swasta, sehingga belum ada pula nih eksistensi dari kaum-kaum oligarki yang kerjaannya memberikan pinjaman dan menjerat masyarakat ya. Tapi di sini yang ingin gue sampaikan adalah dalam konteks kehidupan intersubjektif manusia, konsep-konsep sosial itu sebenarnya seringkali definable ya. Alias selalu ada kesempatan bagi umat manusia untuk mengubah dasar-dasar atau definisi-definisi dari kesepakatan itu sesuai dengan konteks dan pertumbuhan kompleksitas zaman. Tapi kalau kita berbicara soal warisan hutang yang berasal dari konteks realita objektif, manusia itu harus berhadapan dengan hukum-hukum alam. Hukum-hukum yang tidak bisa dinegosiasikan. Entah lu sepakat atau nggak sepakat, ya manusia tetap harus menjalani berbagai resiko objektif ya dari ketentuan yang disajikan oleh alam semesta nih ya. Gue rasa kita bisa mengolah alam, tapi kita tidak akan pernah bisa mengganti esensinya. Inilah kenapa gue tuh sangat amat concern sebenarnya dengan warisan hutang yang kita peroleh dari realita objektif alam semesta ya. Bagi dedek-dedek baru nih di dunia ini. Dan dari banyak informasi yang gue peroleh, kerusakan ekologis itu adalah salah satu faktor krusial yang akan semakin memberatkan kehidupan manusia ya di masa depan. Ya secara esensial sebenarnya lu tuh bisa hidup tanpa uang. Karena toh sebelum peradaban modern pun, ada berbagai peradaban manusia lainnya nih ya, yang hidup dalam kesejahteraan sosial tanpa menggunakan konsep uang. Seperti peradaban pribumi suku Indian Barat Laut di tanah Amerika misalnya. Mereka tuh punya konsep central planning yang sangat baik dan mampu mengkonstruksi sistem sosial yang kompleks tapi juga tetap bermanfaat ya untuk keseluruhan anggota. Tapi tentunya seperti makhluk hidup lainnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa kesehatan alam semesta nih. Sakitnya alam adalah sakitnya manusia. Kebijaksanaan ini nih yang gue rasa sangat hilang ya dari sendi-sendi peradaban modern manusia. Yang konsekuensi kehilangannya terasa semakin memberatkan manusia ya seiring berjalannya waktu. Inilah yang menjadi dasar dari kritik terbesar gue ya terhadap kehidupan modern. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh kehidupan modern? Maju tuh apa sih? Sukses tuh apa sih? Sejahtera tuh apa sih? Kalau kemajuan, kesuksesan, dan kesejahteraan itu kita capai dengan merusak kesempatan umat manusia lain untuk maju, sukses, dan juga sejahtera, apakah itu bisa kita katakan sebagai suatu kemajuan, kesuksesan, dan juga kesejahteraan yang sesungguhnya? Imajinasi yang digunakan oleh manusia untuk membentuk kehidupan modern itu tuh seringkali tidak membumi ya. Ada banyak sistem penghidupan yang sebenarnya merusak fungsi-fungsi biologis dari diri manusia dan alam, tapi kemudian hal itu dilegitimasi atas nama kesuksesan, kemajuan, dan pencapaian ya. Gue rasa kalau lo bedah secara mendalam,
Banyak loh parameter keberhasilan dari kehidupan modern yang merupakan suatu kefanaan ya, bahkan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Gue pernah berdiskusi dengan seorang klien terkait minat beliau terhadap pangan organik. Beliau bilang kalau permintaan atas pangan organik itu tuh meningkat nih, dan harganya seringkali jauh lebih fantastis dibandingkan dengan pangan reguler. Di situ gue tuh jadi berpikir ya, kalau jangan-jangan ada titik buta yang sangat amat besar nih, yang kemudian membatasi kesadaran manusia dalam menjalani kehidupan modern. Seringkali apa yang kita definisikan sebagai suatu kemajuan, keberhasilan, dan juga kesuksesan ya dalam kehidupan modern, itu tuh ternyata meninggalkan banyak jejak ancaman nih bagi esensi dari kehidupan umat manusia itu sendiri. Tidakkah lucu menurut lu, dengan segala kemajuan teknologi yang kita punya ya untuk pangan, nilai tertinggi itu tuh seringkali masih diberikan kepada pangan-pangan yang secara natural dirawat oleh alam. Isn't it funny that the narratives of organic goods have now become the new trend of being healthy? Kita hancurkan relasi kita dengan alam semesta lewat kultur konsumerisme, and now we put the ultimate price tag on what's left in nature. Ini tuh fenomena apa ya? Kebodohan, kemunafikan, atau sekedar perjalanan pembelajaran ya menuju peradaban yang lebih bersadaran? Entah kenapa di lensa pemikiran gua, banyak dari apa yang kita definisikan sebagai kemajuan, kesuksesan, dan juga keberhasilan ya dalam konteks kehidupan modern, itu tuh sebenarnya hanyalah suatu bentuk ilusi nih. Ilusi yang dibangun atas ketidakmampuan manusia untuk meningkatkan kapasitas kita ya dalam berelasi dengan sesamanya nih. So we develop this complex way of living yang kita namakan sebagai modern civilization, yang kalau lu bedah secara mendalam ya yang lu lihat hanyalah sebuah sistem yang dibangun oleh manusia-manusia yang mungkin waktu itu tuh belum tahu gimana caranya bekerja sama untuk mewujudkan kestabilan global secara timeless ya atau abadi ya. So, with that being said, we will likely to die because our own kind ya, rather than the real world itself. But to be fair, memang kalau melihat sejarah peradaban manusia, relationship has never been our strength ya. Diskriminasi, separatisme, dan segregasi itu tuh sering mewarnai perjalanan umat manusia untuk mendefinisikan berbagai hubungan sosialnya atas nama survivability nih. Tapi gue rasa cara-cara itu hanya mampu membangun kestabilan sosial secara temporer aja nih ya. Karena memang sifat dasar dari cara-cara tersebut yang tidak mampu menghasilkan suatu keadilan dan juga kehormatan yang penuh serta utuh ya bagi keseluruhan umat manusia. Cara-cara itu sangat mudah untuk meninggalkan apa yang gue sebut sebagai residu konflik ya. Jadi residu konflik itu adalah sisa-sisa ketidakadilan yang dihasilkan dari penanganan konflik yang tidak tuntas, sehingga akhirnya sisa-sisa itu bisa bertindak sebagai bibit yang kemudian dapat bertumbuh menjadi ancaman di masa depan. Lu tahu kan seberapa berpengaruhnya negara Tiongkok saat ini? Lu bisa saksikan seberapa pesat negara tersebut bisa bertumbuh dan juga maju ya, hanya dalam kurun waktu 40-an tahun. Di mata gua, negara Tiongkok adalah salah satu bukti nyata dari tumbuhnya bibit-bibit residu konflik yang tersisa akibat kegagalan bangsa Inggris dan juga Perancis ya, untuk membina hubungan yang berkeadilan dengan negara Tiongkok di masa lalu. Dan itu kemudian tergariskan secara lebih nyata pada era kepemimpinan Deng Xiaoping. Ketika lu rusak kehormatan seorang manusia secara terus-menerus, pasti ada suatu saat di mana mereka tak lagi akan mau menerima perlakuan itu dan bersedia untuk mengorbankan dirinya lebih banyak lagi ya untuk mengembalikan segala kehormatan yang telah rusak. Gua rasa salah satu motivasi terbesar yang mendorong negara Tiongkok untuk memaksa dirinya maju ya di dalam modernitas itu adalah rasa dendam dan juga rasa sakit hati ya yang lu bisa rasakan kok kehadirannya pada narasi nasional mereka, yaitu 100 years of humiliation atau a century of humiliation. Memang dendam itu seringkali adalah bahan bakar yang sangat efektif ya untuk membuat seorang manusia melakukan hal-hal di luar ekspektasi. Bahkan ketika harga dari hal-hal tersebut terasa terlalu berat untuk dibayar oleh manusia itu. Terkadang kita tuh sering meremehkan kemampuan seorang manusia untuk beradaptasi ketika mereka kehilangan kehormatannya. Sigmund Freud, seorang psikoanalis yang terkemuka di awal abad 20, itu tuh pernah mengenalkan ya satu konsep yang ia sebut sebagai eros dan juga thanatos atau life and death instinct ya in humans. Memang sih konsep ini memiliki kontroversinya sendiri dan rasanya udah nggak lagi dijadikan ya sebagai referensi psikoanalisis dalam praktek dunia modern ini ya. Tapi definisi beliau dalam mendeskripsikan the death drive dalam diri manusia itu somewhat mampu memberikan suatu gambaran ya di pikiran gua tentang bagaimana kualitas emosional di dalam diri manusia itu tuh sangat dapat mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang membahayakan diri mereka sendiri. Hal serupa itu juga digambarkan oleh kejadian waktu Kennedy ya,
Presiden Amerika yang ke-35, itu menunjuk Robert McNamara sebagai Menteri Pertahanannya. Di saat itu, Robert memprediksikan secara konsisten kalau Amerika Serikat akan bisa mengalahkan Vietnam dalam peperangan mereka. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun lamanya, kemenangan AS itu nggak pernah terjadi nih. Dari berbagai simulasi yang dijalankan oleh Robert, ternyata ia tuh tidak memperhitungkan seberapa besarnya kemauan dari tentara Vietnam untuk berkorban dan juga gugur bagi negaranya. Dan istilah Thanatos yang diperkenalkan oleh Freud pun itu tuh juga muncul akibat observasi beliau nih ya dalam menyaksikan berbagai perilaku ekstrim manusia yang muncul akibat kondisi sosial yang sangat bergejolak pula ya. Jadi kondisi ekstrim itu adalah pemantik yang sangat ideal ya bagi seorang manusia untuk turut berperilaku ekstrim. Jadi buat gua, perjalanan kebangkitan Tiongkok saat ini itu tuh sesungguhnya dimulai secara tidak langsung ya, sejak perang opium di tahun 1830-an. Dan hingga saat ini, konsekuensinya itu tuh masih bisa kita rasakan ya. Bayangin aja loh, dampak dari kejadian yang sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, itu ternyata masih bisa kita rasakan ya kehadirannya pada kehidupan 7 generasi berikutnya nih. Yang dimana kalau kita mau menjadi lebih adil ya tentunya 7 generasi itu kan nggak pernah ya secara konsensual nih bisa memilih untuk hadir sebagai ras apa, sebagai penduduk di belahan dunia mana. Dan juga mereka ini tuh mau menjalani konsekuensi hidup yang seperti apa kan. Nah ini nih yang menurut gue menjadi problem dasar dari berbagai macam perjalanan retaliasi gitu. Negara Tiongkok itu kan hanya membutuhkan sekitar 40-an tahun ya untuk membangkitkan dirinya dari kemiskinan ekstrim sejak zaman pemerintahan Deng Xi ya. Dan waktu 40 tahun itu tuh sebenarnya adalah waktu yang sangat amat cepat bagi suatu negara ya untuk membawa dirinya menuju kemakmuran. Ini tuh sebenarnya luar biasa ya. Tapi lu tahu nggak sih apa harga yang harus dibayar oleh negara itu tuh untuk bisa secara cepat ya menuju modernitas dalam kurun waktu 40 tahun. Negara Tiongkok adalah salah satu negara nih yang secara aktif ya melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap berbagai macam sumber daya yang dimilikinya ya. Baik itu sumber daya alam maupun juga sumber daya manusia. Yang dimana nih biasanya perlakuan seperti itu ya tentunya akan berpotensi untuk meninggalkan sisa-sisa konflik lagi ya yang kemudian dapat menjadi ancaman bagi negara tersebut untuk mempertahankan status kemakmurannya nih di masa depan. Walaupun ya saat ini gue tuh belum bisa ya menggambarkan secara lebih akurat ke lu semua ya kira-kira apa sih skenario yang menunggu negara Tiongkok ya di masa depan ya. Jadi gue rasa saat ini yang kita sedang saksikan itu hanyalah fase gemerlap dari perjalanan retaliasi negara Tiongkok nih ya. Tinggal tunggu waktu ya hingga fase gemerlap itu akan menuntut bayarannya nih dari generasi-generasi manusia di masa depan. Sebenarnya ya kita tuh bisa bercermin sedikit dari negara tetangganya Tiongkok, yaitu Korea Selatan ya. Yang juga pernah mencapai kemajuannya ya hanya dalam kurun waktu 50-60 tahun aja. Hallyu Wave ya yang membawa negara Korea Selatan dari titik kemiskinan ekstrim menuju kemakmurannya saat ini. Itu tuh ternyata datang dengan suatu konsekuensi yang sangat eksistensial bro. Lu bisa melihat bagaimana terjadinya penurunan angka kelahiran yang sangat signifikan di negara itu. Sampai-sampai gak sedikit loh narasi yang memprediksikan kiamat dari negara Korea Selatan di beberapa tahun ke depan. Dan fenomena ini itu tuh juga terjadi di berbagai negara maju lainnya ya, seperti Jepang, Italia, Spanyol, dan beberapa negara Eropa lain. Kan ini akhirnya membuat gue bertanya-tanya ya, kenapa di kondisi negara yang katanya makmur ya, atau sejahtera, atau maju, masyarakat di dalamnya justru malah seringkali nggak mau bereproduksi ya. Rasanya kondisi ini tuh cukup kontraintuitif gitu. Karena tendensi biologis dari suatu makhluk hidup untuk bereproduksi itu biasanya meningkat ya, seiring dengan peningkatan kesejahteraan mereka juga kan. Ini kan aneh ya. Apakah memang manusia adalah makhluk yang aneh ya? Atau memang parameter kemajuan dari kehidupan modern yang sebenarnya itu justru merusak eksistensi dari manusia itu sendiri nih? Gue rasa mungkin aja manusia bisa menjadi spesies pertama yang akan memunahkan dirinya sendiri ya dengan cara menyejahterakannya nih. Dengan apapun definisi kesejahteraan itu ya. Apakah lu mulai bisa melihat keabsurdan ini ya? Most likely kepunahan kita bisa terjadi bukan karena kelaparan, bukan juga karena adanya serangan dari spesies-spesies lain ya.
Tapi bisa jadi karena kebutaan ya diri kita sendiri untuk melihat keabsurdan dari cara hidup modern yang sedang kita jalankan saat ini nih. Gua rasa ada masalah yang sangat serius dari bagaimana manusia menilai kemajuan, kesejahteraan, dan juga kemakmuran dalam konteks kehidupan modern. Kegagalan kita untuk menyadari masalah eksistensial ini dapat menjadikan kehidupan manusia berikutnya menjadi lebih beresiko ya. Kegagalan kita untuk membuat keputusan yang cermat di masa kini akan membuahkan ketidakadilan yang semakin besar bagi manusia-manusia di masa depan. Gue rasa kita sangat perlu ya mengunjungi dan mengevaluasi kembali sendi-sendi sosial, ekonomi, dan juga politik yang membangun roda kehidupan modern saat ini. Gak cuma ngomongin secara nasional, tapi juga secara global nih ya. Gue pikir satu-satunya alasan yang membuat sebuah negara harus capek-capek menjadi maju ya, itu bukan karena mereka emang pengen menyejahterakan rakyatnya, tapi mereka simply ingin tidak terancam oleh negara lain aja nih, khususnya oleh negara-negara yang lebih majuan. Akhirnya terjadilah suatu kompetisi fana yang harus dijalankan oleh berbagai negara agar bisa mendominasi satu sama lain. Dan gue bisa bilang ini fana karena lu bisa lihat apa dampak dari kompetisi itu. Dampaknya adalah masa depan yang sepertinya sama buruknya ya bagi setiap generasi-generasi baru yang lahir di dalam negara-negara itu, baik untuk negara yang menang dan juga untuk negara yang kalah ya. Inilah keabsurdan dari pola realitas intersubjektif manusia dalam kehidupan modern. Gue cukup setuju dengan ucapan dari Perdana Menteri Singapura saat ini ya, Pak Lawrence Wong, ketika beliau memberikan tanggapannya atas kebijakan tarif Trump. Sudah saatnya ada yang berubah dari bagaimana dunia menjalankan kebijakan ekonominya. Namun gue gak setuju dengan istilah reformasi yang disampaikan oleh beliau. Gue lebih setuju dengan istilah transformasi ya. Harus ada paradigma yang secara radikal berubah dalam mendefinisikan eksistensi umat manusia sebagai satu spesies ya. Dan kita perlu mencari definisi-definisi baru yang jauh lebih berkesadaran ya untuk merestorasi relasi antar umat manusia. Kalau kata orang, sejarah itu kan selalu berulang ya. Tapi buat gua disitulah problem utamanya ya. Jangan-jangan selama ini manusia tuh selalu mengulang sejarah karena sebenarnya mereka itu belum benar-benar belajar secara mendalam nih. Kita cuma hidup dari satu manifestasi ke manifestasi lain dari dinamika dasar yang sama. Belum ada hal-hal yang secara mendasar itu tuh berubah. Video ini akan gue tutup dengan suatu ajakan untuk berpikir. Suatu saat, generasi-generasi yang hidup saat ini, gua dan juga lu yang nonton video ini, akan menjadi leluhur bagi generasi-generasi yang akan datang. Warisan seperti apa yang akan kita berikan? Apakah warisan ketidakadilan yang kita peroleh dari generasi sebelumnya akan kita double it and give it to the next person? Apakah kita akan melanjutkan garis intergenerational injustice ini ya, untuk kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya? Dan kalau kita memilih untuk terus melanjutkan garis pewarisan itu, gue sih gak heran ya kalau suatu saat akan ada generasi-generasi baru dari umat manusia yang sangat membenci dan tak lagi mau menghormati leluhurnya karena beban dari ketidakadilan itu sudah terlampau besar untuk mereka tanggung. Dan sebenarnya lu udah bisa mulai melihat kok ya gejala-gejala kecil dari kepahitan itu tuh. Saat ini aja kan udah cukup banyak kok narasi-narasi dari generasi baru yang mulai mempertanyakan ya keputusan dari generasi sebelumnya tentang kelahiran mereka. Aku kan gak pernah minta dilahirkan di dunia ini. Kenapa sih sekarang aku dipaksa untuk bekerja keras dan menjalani hidup? Untuk sebagian besar orang tua, gue yakin pertanyaan itu akan terasa menyakitkan ya. Tapi gue rasa ini adalah suatu bentuk wake up call kecil ya. Dan kalau kita mau mencoba untuk melihatnya dari lensa-lensa yang lebih dalam, gue rasa pertanyaan itu adalah segelintir puzzle yang bisa menggambarkan betapa absurdnya ya dasar-dasar intersubjektif dari kehidupan modern umat manusia saat ini.